Hai, selamat Halo. datang di Cerita Dewasa antara aku dan Tira. Tira. Jadi di segmen ini kita mau bahas-bahas topik-topik yang dihadapi manusia-manusia berumur tapi belum tentu dewasa sebenarnya sih ya. Tapi ya menuju dewasa gitu. Berusaha untuk dewasa. Berusaha untuk dewasa. Selalu berusaha untuk dewasa. Benar. Jadi topik kali ini kita mau bahas tentang jodoh. Kenapa jodoh? Karena tadi dalam perjalanan kesini tuh aku dengerin topik di radio ngebahas soal orang yang udah pacaran lama banget, terus putus lamanya tuh yang udah 7 tahun, 8 tahun, terus putus aja gitu. Dan yang dikomentarin itu adalah sayang ya udah segitu lama kok putus. Terus perasaan orang tua juga tuanya. yang lihat itu lama-lama amat pacaran taunya putus juga, mendingan nggak usah gitu. Jadi semuanya tuh menyayangkan kenapa pacaran lama-lama itu putus. Nah sedangkan aku tuh punya pengalaman pacaran lama dan putus, malah 8 tahun pacarannya. Kata Tira dulu, kamu pacaran apa KPR? Pacaran sama KPR. Saking lama dan akhirnya putus. Tapi waktu aku dengar itu ya aku kan berkaca sama diriku sendiri kan. Aku juga pernah ada di posisi dimana mikir sayang ya udah 8 tahun gitu. Tapi di satu sisi sayang juga hidupku masih panjang gitu. Daripada aku mikirin yang cuma 8 tahun ini tapi ke depanku tuh gimana gitu. Dan setelah nikah, kita nikah udah berapa lama sih? Mau 15. Enggak, 14. Kan amat 13. Ya gitulah pokoknya ya. Kalau nggak 14, 15 nikahnya. Mau 15. Ya, dan aku ngerasain bahwa nggak ada yang sia-sia dalam berpacaran, mau sebentar, mau lama gitu. Dan justru mindset sayang sayang menghabiskan waktu lama-lama terus putus juga itu malah bahaya. Mindset yang berbahaya karena buat aku justru take your time untuk figure things out, take your time untuk mencari tahu bahwa ini bener nggak ya yang lo mau gitu. Kalau kamu gimana Beb takeaway-nya? Iya, takeaway-ku adalah pada saat mendengar itu, dan kebetulan kemarin aku juga di Instagram Stories itu ada yang nanya juga, sempat lah ada beberapa pertanyaan soal pernikahan gitu. Ada nggak wejangan, quote unquote wejangan, kayak udah nikah gitu ya? Berapa lama aja, wejangan orang yang mau nikah gitu. Ya mungkin salah satunya adalah yang tadi kita dengerin di radio tadi, bahwa orang yang udah pacaran lama itu tiba-tiba putus, habis itu berasa sayang gitu. Dari point of view orang tua juga gitu kan. Wah udah 7 tahun, 8 tahun kesana kemari gitu kan. Kesana kemari punya hubungan. Terus tiba-tiba ujungnya adalah tidak menuju jenjang pernikahan. Iya gitu. Kayak ini loh, kayak orang kalau ngeliat tuh kayak investasi kok nggak cuan gitu. Tadi aku mau bilang itu juga, bahwa orang tuh see it as an investment gitu. Tapi sebenarnya yang tadi poin kamu sempat singgung juga adalah benar juga gitu, bahwa sebenarnya kan ini 7 tahun kan. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun lah. Yang nggak bisa kita cuma lihat adalah wow, what a waste time. Kita buang-buang waktu buat sesuatu yang pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan gitu. Padahal sebenarnya yang tadi kamu bilang, emang hidup cuman sampai 7 tahun, 8 tahun, kan sebenarnya hidup belakangnya masih panjang gitu. Betul. Jadi pada saat kita bisa figure things out, dalam arti apa sih sebenarnya yang kita mau gitu kan, apakah ini nih yang kita mau gitu, atau memang ada hal lain gitu. Jadi ya itu yang harus kita pikirin adalah kedepannya gimana gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa juga gitu, jadi nggak sia-sia juga, karena kan pasti banyak hal yang bisa kita dapatkan gitu, dipelajari. Makanya tuh aku juga kalau ngomongin kayak anggaplah itu kayak investasi gitu ya, karena kan memang kamu put so much effort, put so much time, dan mungkin juga energi gitu ya di dalam hubungan itu. Mungkin orang banyak yang lihat investasinya itu cuman antara dua orang ini nih. Tapi kalian nggak ngelihat investasi ke diri kalian sendiri, itu kan investasi juga. Masa dalam 7 tahun kamu nggak growing gitu kan? Kamu nggak figure things out kayak, oh aku suka nih kalau pasanganku kayak gini, aku nggak suka. Itu kan sebenarnya termasuk investasi loh, kamu belajar gitu, belajar tentang diri kalian sendiri. Cuman emang biasanya orang tuh suka nggak sadar bahwa kalau dalam berrelasi
hubungan gitu ya, pacaran, suami istri. Hubungan itu nggak cuman relasi aku sama dia loh, tapi aku sama diriku sendiri, dia sama diri dia sendiri gitu. Malah itu yang paling penting menurut aku gitu, dibandingkan, maksudnya gini, kalau hubunganku sama diriku sendiri nggak ajek, kalau aku nggak tahu diriku siapa, gimana caranya aku bisa bikin relasi yang sehat, ya nggak? Dan menurutku yang tadi pada saat kita berpikir bahwa oh ini sia-sia ternyata ya gue pacaran 7 tahun 8 tahun tiba-tiba bubar gitu. Ya. Pasti perspektif yang dipakai adalah perspektif orang lain sebenarnya gitu. Wah ntar keluarga gimana, ntar teman-teman ngelihat gue gimana ya udah lu 7 tahun nggak sayang apa. Itu pasti yang dipakai perspektif orang lain gitu kan, kacamata orang lain. Iya, ngukurnya pakai betul. Ngukurnya pakai ekspektasi orang lain. Pakai ekspektasi orang lain gitu. Padahal sebenarnya yang harus kita lihat adalah diri kita sendiri dulu nih gitu. Benar. Makanya sebenarnya boleh dibilang egois sama diri sendiri itu sebenarnya perlu juga gitu. Benar. Karena pada akhirnya ya kita yang jalanin gitu. Betul. Orang maksudnya ekspektasi orang bisa beda karena memang hidupnya ya beda. Gitu. Goalsnya beda, prioritasnya beda gitu. Nah, ini sebenarnya kita jadi lebih panjang, udah panjang di depan nih. Sebelum masuk ke yang dalam lagi, mungkin bisa bisa kita jelasin kali ya jodoh. Mungkin jodoh itu buat kita kayak apa, atau do we believe in jodoh gitu. Kamu dulu deh. Jodoh. Kalau jodoh sih menurutku cara kita sebagai manusia ya gitu. Sebagai spesies lah. Try to make sense things aja sih gitu. Bahwa ada seseorang yang satu orang yang benar-benar ditakdirkan untuk kita gitu kan. Itu kan sebenarnya kita make sense things. Padahal sebenarnya itu sebuah proses aja sih. Sebuah proses kita ketemu orang, terus kita menjalin hubungan gitu. Apakah dia jodoh kita? Ya mungkin enggak gitu. Bisa jadi enggak. Terus misalkan ada yang udah nikah terus bercerai gitu. Apakah emang jodohnya habis jodoh gitu ya? Habis jodohnya. Habis jodohnya gitu atau cuma sampai situ doang gitu. Jadi menurutku jodoh itu ya yang tadi aku bilang bahwa kita berusaha memahami atau bikin sesuatu tuh jadi make sense bahwa kita tuh punya takdirnya gitu. Iya, kayak memaknai sebuah relasi kali ya gitu. Jadi benar, jadi kayak either something went bad or something went good, ya kita maknainya dengan si kata-kata jodoh itu gitu ya. Iya. Tapi jadi sebenarnya kamu percaya nggak sih satu orang itu punya jodoh cuma satu gitu? Yang jelas enggak. Jelas enggak. Karena possibility dari kehidupan manusia tuh sebenarnya luas banget gitu. Banyak banget gitu possibility-nya, bisa macem-macem gitu. Ya. Menganggap bahwa ada satu orang buat kita itu sama aja ya kita sebenarnya menutup kemungkinan-kemungkinan lain gitu. Ini nggak ngomongin soal komitmen dan segala macam ya gitu. Karena jelas kalau kita misalkan udah menikah atau at least pacaran lah gitu, ya kita tetap harus komit gitu. Tapi bukan berarti akan ada satu orang di mana dia akan ketemu dengan kita terus hidup selamanya gitu kan. Ya in the fairy tale mungkin iya ya gitu. Tapi jodoh itu ya apa ya? Label aja sih kalau menurutku gitu. Ya. Kalau aku juga dari dulu tuh dari zaman muda waktu denger kayak soulmate gitu kan, cuma ada satu orang buat kita. Aku selalu mikir dunia ini kan gede banget ya. Kalau jodoh gue di Amerika gimana cara ketemunya? Aku dari dulu tuh selalu mikir gitu. Kok susah amat? Terus ya di otakku kayaknya nggak mungkin deh gitu. Tapi makin aku dewasa, makin aku berumur, ngumpulin pengalaman, terus aku perhatikan ya yang namanya jodoh itu cuma penamaan orang aja gitu. Tapi sebenarnya siapa yang bakal jadi pendamping kita itu hitungan matematika aja, probabilitas sebenarnya. Jadi ya di luar sana mungkin yang cocok untuk kita, tapi bukan berarti meant to be takdir gitu ya. Cuman dia kemungkinan cocok sama kita tuh besar gitu. Entah dia sama visinya, sama kesukaannya gitu kan. Makin banyak samanya kan probabilitasnya makin besar gitu. Terus gimana cara kita bisa ketemu dia? Kalau kita banyak keluar, banyak ikut komunitas, banyak ikut kegiatan di luar, berarti kemungkinan besar ketemunya lebih besar. Atau kalau kita di rumah aja, kemungkinannya lebih kecil. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi permainan matematika aja gitu. Jodoh itu gitu. Jadi buat orang-orang yang mungkin yang kalau orang ngomong sekarang nggak picky gitu ya, dia kemungkinan besar bakal match sama orang lebih banyak. Kalau yang picky
kemungkinan match-nya lebih kecil. Tapi nggak masalah lo mau picky mau nggak, itu hidup lo gitu. Itu nggak aku nggak bilang itu baik sama buruk, nggak, cuman probabilitasnya makanya yang satu lebih besar, satu lebih kecil. Tapi gimana lo mau milih ya itu tuh terserah kita aja gitu sih. Karena menurutku gini, aku tuh ngerasa bahwa jodoh itu sebenarnya cara kita buat apa ya? Kayak misalkan gini, kayak misalkan kita tuh kayak mau jodoh mau enggak, itu kita tetap harus work on our relationship gitu. Tapi kayak misalkan kalau kita udah jodoh, kesannya tuh kayak nggak ada effort gitu kan. Ini memang udah jodoh gua. Betul. Which sebenarnya pada saat something bad happen in their relationship, merasa jadi nggak jodoh. Gitu. Ataupun mungkin sebaliknya gitu, ngerasa harus mempertahankan hanya karena tapi kan dia udah jodoh gua gitu. Tapi you are so miserable in that relationship. Tapi kamu nggak mau do something. Gitu, karena percaya bahwa ya udah ini jodoh gue nih gitu. Baik lagi alasannya mungkin bisa yang tadi udah ini 8 tahun, udah ini pacaran 9 tahun, udah invested cukup besar untuk this relationship gitu. Pada saat dia terkungkung dengan konsep yang namanya jodoh gitu. Jodoh dalam konteks yang sempit itu tadi ya. Dalam konteks yang sempit tadi, dia jadinya nggak mau nggak bisa lihat other possibilities mungkin. Betul, other possibilities dan juga nggak berusaha lebih keras buat gimana mempertahankan atau work on the relationship gitu. Yaudah udah jodoh gue ini gitu. Nah itu jadi aku jadi inget zaman dulu. Aku tuh waktu muda lagi kayaknya orang udah tua sih. Jadi ngomongin waktu kita muda, selalu kan mikirnya kalau soal percintaan follow your heart gitu ya. Tapi setelah aku jalanin enggak, jangan follow your heart, follow your brain. Ini dipakai untuk pikir karena namanya perasaan tuh kita nggak bisa atur. Kita mau suka sama orang, mau benci sama orang, mau jatuh cinta sama orang, itu kita nggak bisa kita nggak bisa atur gitu. Bener-bener itu tuh proses badan, proses hati yang datang dari atas gitu ya. Kita nih orang suka sama orang ini gitu. Tapi kita bisa menentukan langkah apa yang akan kita lakukan. Misalnya kita udah nikah, terus kita suka sama orang, itu wajar perasaan. Tapi kita punya pilihan untuk menindaklanjutin atau enggak. Betul. Gitu. Atau kayak aku pacaran lama banget gitu, tapi di otakku aku cinta sama nih orang nih, gue cinta nih sama nih orang. Tapi setelah aku hitung-hitung, aku pikir-pikir, nih aku kalau misalnya nikah sama dia, hidup gue rusak nih karena orangnya toksik banget gitu. Gitu. Jadi itu otakku mikir gitu. Jadi akhirnya aku putus tuh walaupun lama banget karena aku tahu walaupun aku cinta banget, tapi hidupku nggak akan baik kalau aku teruskan. Jadi perasaannya jalan, perasaannya aku rasakan, tapi yang nyetir tetap pikiran gitu. Tadi sebelumnya ngomongin apa sih? Kok aku lupa mau masuknya itu. Oh iya, jadi kalau misalnya dalam hidup itu kita ngejalaninnya pakai pikiran, tapi kita nggak ngeblok perasaan ya. Perasaannya tetap aja dirasain, tapi kita tuh sadar benar bahwa pikiranlah yang nyetir hidup kita, maka kita nggak terjebak tuh sama kata-kata soulmate, sama kata-kata jodoh, atau sama situasi di mana situasinya nggak oke, terus kita ngerasa tidak berjodoh lagi gitu. Padahal sebenarnya ya kita bisa usahakan dengan mungkin kita ketemu konselor, kayak gitu-gitu sih. Ya makanya kan konsep itu sebenarnya konsep jodoh itu kan menurutku konsep yang apa ya, sebutnya tuh vague kali ya, abstrak lah gitu sebenarnya. Karena kan sebenarnya singkatnya adalah ya is a chemistry, chemistry in your body, in your brain. Habis itu ya udah you work on that relationship gitu. Udah sebenarnya sesimpel itu aja. So ini ada Om G tuh psikolognya aku ya. Jadi dia punya kata-kata bagus banget. Kan jodoh itu sebenarnya kata-kata jodoh tuh diasosiasikan sama perasaan cinta, jatuh cinta gitu kan. Jadi dia bilang jatuh cinta itu DP-nya, komitmen tuh cicilannya gitu. Jadi cicilannya itu ya you need to work on it gitu. Gitu. Jadi nggak semerta-merta lu udah cinta everything will work out, nggak kayak gitu. Nah mungkin nextnya adalah yaitu kapan saat yang tepat untuk menikah apa nggak berjodoh apa gimana? Oh nggak, kapan lu tahu orang ini cocok untuk lu tindak lanjuti gitu? Ke jenjang berikutnya lah, berikutnya gitu. Menikah atau apapun itu gitu. Tapi jenjang berikutnya. Nah itu aku tuh selalu percaya bahwa yang namanya quote unquote
jodoh ya, quote unquote jodoh itu menurutku adalah is a package, sebuah paket itu. Sebuah paket isinya tuh 2. The right time sama the right person gitu. It's a package, nggak bisa datang sendiri-sendiri. Yeah. Right time sama right person. Right time yang tadi kita omongin bahwa 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, tapi bukan the right person, nggak jadi gitu. Right person, tapi not the right time. Not the right time. Either mungkin kamunya belum siap gitu kan, you're not mature enough. You haven't figure out yourself. Apa yang lo mau gitu ya. Iya, itu nggak jadi juga gitu. Makanya it's a package. Right time sama right person. Iya, makanya kalau misalnya sampai nggak jadi sama nih orang gitu ya, gagal, nggak usah disesalin ya. Itu memang itu 2 paketnya itu nggak ketemu. Aku mungkin bisa contohnya tadi tuh yang cerita yang si radio itu dia ngomong dia pacaran udah lama banget. Yang cowok baik banget, yang cewek juga cocok sama keluarga cocok. Kenapa bisa putus? Karena si cewek ini tiba-tiba ngerasa bosan terus akhirnya jatuh cinta sama orang lain. Ya itu mungkin menunjukkan it's not the right time karena dia is not ready to commit yet gitu. Sampai dia bisa tergoda sama orang lain. Mungkin dia nggak mature enough untuk bisa handle the feeling gitu. Jadi when that happen, kalian nggak usah sesalin terus jadinya itu udah cocok banget tuh, sayang banget gitu ya, waktunya nggak pas gitu, itu nggak bisa dipaksain. Atau kalian ngelihat seseorang yang kalian dulu suka, terus ya dulu nggak oke tapi sekarang kok udah oke banget gitu ya. Kalau jadi dulu pacaran mungkin kita bisa oke banget nih bersama-sama, belum tentu jadinya kayak gitu karena it's not the right time juga gitu. Iya, makanya ya itu tuh 2 unsur itu harus cocok ya. Harus dipenuhi sebenarnya. Iya. Oh, aku bisa kasih contoh lagi nih, dia lucu. Jadi dulu aku dan Tira, kami itu sebenarnya very opposite. Dulu tuh aku yang tukang party, dia di rumah aja sukanya. Aku kerjanya pacaran, dia nggak pernah pacaran gitu. Terus aku dulu nggak suka sama cowok nggak bisa nyetir mobil, dia nggak bisa nyetir mobil. Nggak bisa nyetir. Dulu nggak bisa nyetir. Nggak bisa nyetir mobil. Aku pertama kali yang ngajarin nyetir, ya sampai dimarah-marahin. Jadi sebelumnya aku nggak bisa nyetir. Iya, dan Tira nggak suka cewek yang party. Nah, lucunya dulu jadi aku tuh temenan sama sahabatnya dia di kantor. Dan Tira suka ke kantorku. Tapi kita nggak pernah ketemu. Jadi aku cuma denger namanya doang, Tira. Dan aku malah nyangka dulu dia tuh cewek. Jadi aku kira dulu pacarnya temanku itu. Ternyata cowok gitu. Nah, zaman dulu aku tuh masih transisi lah. Jadi aku masih suka party dan segala macam. Tapi aku nggak pernah ketemu dia. Pas giliran aku udah ini kayaknya gue mesti ubah hidup gue nih gitu. Jadi aku udah shifting gaya hidup, terus ya mulai shifting my mindset. Dan aku ketemu dia in person dan kita pacaran ya. 1 bulan kemudian ngajakin nikah dan jadi itu. Nah, kalian bayangin kalau aku ketemu sama dia di waktu yang aku masih party, pasti nggak jodoh jadinya. Ya itulah itu yang disebut jodoh itu the right person dan the right time. Iya, karena waktunya pas gitu. Waktunya pas. Jadi memang masing-masing kita adalah sudah mencukupkan diri kita sendiri untuk ketemu orang lain gitu. Betul. Gitu. Jadi itu yang penting tuh, mencukupkan diri sendiri gitu. Kamu udah figure things out gitu. Udah yang mungkin dan mungkin gini, tadi waktu itu Nada udah nggak suka party gitu kan, nggak ada unsur aku juga gitu. Iya. Dia udah figure things out, ya kan, ketemunya aku gitu. Benar. Baru kita match betul. Gitu. Jadi memang ya itu penting banget, figure things out ourselves tuh sebenarnya penting banget gitu. Apa yang kita mau, apa yang kita nggak mau, itu penting banget. Exactly. Itu juga aku pernah ditanyain tuh. Jadi ada yang nanya, kan aku pernah cerita perjalanan aku ya dari Nada yang dulu sama sekarang tuh kan beda banget gitu. Terus dia nanya, ada nggak sih punya role model nggak gitu? Atau kayak relationship yang ideal tuh kayak gimana gitu ya? Aku terus terang nggak punya. Aku nggak, beda sama Tira tuh. Dari dulunya tuh dia kayak udah punya bayangan tuh gue maunya gini. Aku nggak punya sama sekali. Dan bahkan aku punya, aku tuh ya bener-bener masih meraba-raba banget gitu. Nah, tapi aku nggak tahu apa yang aku mau. Tapi aku tahu apa yang aku nggak mau. Jadi aku kebalikannya gitu. Aku nggak punya role model, tapi aku punya contoh yang gue nggak mau jadi kayak gitu. Jadi itu aja kompas aku. Nah, cuman dalam mencoba-coba mencari tahu itu, ya aku trial and error modelnya. Jadilah aku kerjanya pacaran sama sini putus, pacaran sama itu putus gitu. Tapi zaman dulu aku suka menyesali itu gitu, keputusan itu. Kok ya pertama putus nyambung secara
sosial nggak dilihat sebagai sesuatu yang oke kan. Kedua, ya dalam prosesnya aku nyakitin orang gitu kan, karena putus nyambung gitu. Tapi setelah umur segini, I don't regret it at all. Karena itu adalah proses aku mencari tahu apa yang aku mau. Aku berani ngambil resiko, kayaknya ini nggak oke deh buat gua ke depan gitu. Sampai akhirnya tuh aku udah di umur 29 ajek banget kayak kayaknya nih my spidey sense tuh bisa heighten enough untuk lihat green flag, which is dia. Kalau ketemunya mungkin di umur 25, aku nggak suka gitu. Karena yang aku lihat malah tertarik sama si red flag tadi gitu. Jadi jangan takut untuk ambil resiko. Ambil resiko itu dalam artian mencoba berhubungan sama orang lain, tapi kalau nggak cocok, kamu bisa berubah pikiran, it's okay gitu. Jangan merasa bersalah, jangan merasa takut nyakitin orang. Karena ya memang nggak cocok, masa mau dipaksain gitu. Nah kalau Tira kebalik ya, kamu nggak pernah pacaran malah ya? Iya, karena gini, makanya tadi kan aku bilang figure things out for ourselves itu penting banget. Kalau Nada caranya adalah dia nggak tahu apa yang dia mau gitu, tapi dia tahu apa yang dia nggak mau gitu. Which is sebenarnya figure things out juga gitu. Kebanyakan orang cuman ngelis, gue mau quote unquote jodoh kayak gini gitu, punya list sesuatu lah gitu. Tapi yang perlu jadi cara juga adalah yaitu tadi yang pada saat lu nggak tahu maunya apa, mungkin yang lu tidak mau itu bisa jadi checklist juga. Kompas gitu ya. Bisa jadi kompas juga gitu. Nah kalau aku beda gitu. Kalau aku dari dulu aku tuh selalu mengkalkulasi gitu. Mengkalkulasi, is it relationship, is that important to invest in gitu. Aku selalu gitu. Kayaknya males gitu invested di relationship yang ya gimana ya, cuman kesana kesini gitu-gitu kan. Well tentu aja aku deket dengan wanita gitu. Iya, jadi Tira tuh bukan yang nggak pernah pacaran, nggak pernah, dia deket mulu sama orang tapi nggak dijadiin pacaran sama dia, gebetannya banyak. Iya, tapi aku tuh tidak pernah yang relationship gue pengen ini nih gitu kan. Beda mana ada kan, dicoba gitu kan, dicoba relationship lah. Tapi aku nggak, aku tuh nggak ngerasa bahwa kayak ini nggak worth it gitu. Awalnya pacaran harus kayak gini, males banget gitu. Ya deket, deketin cewek nih kayaknya menarik nih gitu. Tapi abis itu ya udah gitu. Tidak sebegitu tertariknya buat sampai punya seorang yang dibilang nih pacar gue gitu ya. Iya, sampai harus invest segitu besar di relationship gitu. Relationship pacaran gitu. Nggak segitunya juga gitu. Baru pada saat aman ada gitu. Invested in relationship, ya habis itu ya udah gitu. Kan sebenarnya beda nih gitu. Kalau aku kayak udah tahu gitu. Udah tahu kan. Oh kayaknya ini nih gitu, yang bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya gitu. Jadi memang aku kayak ya udah ini yang tepat, habis itu lanjut gitu. Kalau kamu kan sana sini ini sini sampai enggak, nemu yang ini nggak bikin gua kok gini ya gitu. Jadi itu kompasnya aku gitu, aku nggak ada ragunya gitu. Berarti ini oke gitu, karena dia nggak trigger all that red flag. Gitu. Nah, ngomongin tahu siapa yang the one-nya, dulu mungkin bisa ceritain kamu dulu akhirnya ngerasa oh ini oke nih gitu, dari mananya gitu. Ini oke untuk nikah atau aku udah siap untuk nikah gitu. Iya. Kemarin sempat aku jawab juga di IG stories gitu, kapan sih saat yang tepat untuk nikah gitu. Pokoknya poinku tuh cuma 2 gitu. Pada saat kita mungkin bukan nikah, mungkin serius ke jenjang hubungan yang lebih serius gitu. Aku tuh cuman checklistnya 2 gitu. Know how to fight, know how to love. Itu 2. Fight sama love gitu. Karena itu yang penting sebenarnya. That's what you do all the time in marriage. Setelah kita nikah 14 tahun ya itu aja gitu. Berantem, sayang-sayangan, habis itu repeat gitu. Dan ini menurutku adalah 2 hal penting yang memang harus kita kuasai, at least menurutku ya gitu. Mungkin orang bingung gitu, know how to fight, emang fight itu bisa dipelajari? Bisa, gitu. Bener-bener. Berantem itu ada skillnya tersendiri gitu. Skillnya apa aja? Ada artnya ya? Ada artnya. Tunggu. Maji, tolong ambil minum dong. Oke, pulang Pak. Oke, 2 tadi. Bagaimana kesiapan kita untuk menentukan apakah kita
akan ke jenjang berikutnya, misalkan nikah gitu. Kalau aku checklistnya cuma 2, know how to fight sama know how to love gitu. Kenapa? Karena basically yang kita lakukan sebenarnya in marriage atau in relationship lah sebenarnya itu aja gitu. Berantem sayang-sayangan, berantem sayang-sayangan udah gitu aja. Bolak-balik aja. Make sure kamu dibekali dengan skill gimana cara fight berantem yang baik dan yang sehat gitu. Gitu. Kalau dibilang emang berantem ada caranya ya, bukannya cuman ngotot-ngototan aja gitu. Enggak, harus berantem itu punya skill juga gitu. It's a skill tersendiri gitu. Cara kita gimana nggak reaktif, gimana kita bisa dengerin dulu baru talk gitu. Bagaimana kita problem solving itu kan sebenarnya bagian dari cara berantem yang sehat gitu. Dan itu penting banget. Penting banget. Mungkin orang kalau ngomongin soal nikah apalagi jodoh, mereka cuman fokusnya gimana cara gue bisa sayang sama orang gitu kan. Rata-rata itu kan gue udah sayang sama orang gitu. Tapi udah tahu cara berantem belum gitu. Karena that's where you grow sebenarnya. Gitu. Nah itu sebenarnya pada saat kita memutuskan untuk nikah adalah yang setelah kita berantem besar itu kan. Iya gitu. Benar. Jadi aku justru tuh kalau aku yakin dia oke diajak nikah justru ketika setelah berantem pertama gede banget gitu. Dan aku terbiasa dengan cara berantemku yang berapi-api gitu. Karena aku emang orangnya ya kayak gitu lah ya gitu. Very passionate gitu. Sedangkan Tilanya yang chill banget. Tapi habis itu kita bisa ngebahas solusinya apa gitu ya. Nah, di pengalaman aku sendiri, aku juga ngelihat ya contoh di sekitarku banyak banget yang kalau aku perhatiin tuh dari zaman dulu sampai detik ini yang diberantemin tuh sama persis sebenarnya intinya. Tapi mereka pun yang berantem ini nggak bisa ngelihat gitu bahwa they are doing the same thing over and over and over again gitu. Jadi yang aku perhatiin they don't know how to communicate gitu. Dan selama ini tuh selalu kan nikah tuh pentingnya komunikasi apa emang cuman ngomong gitu kan komunikasi, ternyata bukan itu gitu. Komunikasi dalam menikah itu justru awareness bahwa kita nih dua orang yang berbeda loh, kita punya visi yang beda, punya niat yang beda, punya keinginan yang berbeda. Terus di balik aku ada orang tua aku lagi, di balik dia ada orang tua dia lagi. Dan selama kita bersama-sama kan saling bertumbuh nih, pasti visinya berubah, impiannya berubah, perilaku juga bisa berubah. Kalibrasinya itu diperlukan empati yang gede. Nggak cuma bisa ngomong, karena kan kalau cuma bisa ngomong, cuma nyuruh mindahin tuh juga bisa ngomong kan, tapi bisa berusaha mengerti apa yang dia inginkan, kenapa dia ingin itu. Dan kadang-kadang nih yang paling penting adalah ketika nggak sejalan, kalian bisa cari jalan tengah gitu. Dan orang kan suka ngomong gini, aku nggak percaya bahwa nikah itu ada yang dikorbankan. Begitu lu ngomong nikah itu berkorban, then you're doing something wrong. Itu dimana akhirnya pernikahan itu bisa bermasalah. Karena namanya berkorban, pasti nanti ujung-ujungnya kamu ngerasa gue berkorban mulu gitu. Dan akhirnya menuntut sesuatu ke hubungannya karena gue udah berkorban terus gitu. Outputnya tuh bisa sama. Misalnya kayak aku punya keinginan, misalnya ini contohnya aku mau sekolah lagi misalnya, tapi situasi keadaan keluarga kita aku nggak memungkinkan aku sekolah lagi, maka aku memutuskan untuk tidak sekolah dulu. Itu bisa berkorban, bisa berkomitmen memilih untuk berkompromi untuk tidak sekolah dulu. Outputnya sama, tapi sebenarnya kalau kamu ngomongnya aku berkorban deh biar nggak sekolah dulu, sama aku berkompromi untuk tidak sekolah dulu, itu energinya beda banget. Kalau yang satu kamu tuh ngerasa ya itu berkorban itu tadi, kamu ngalah. Tapi kalau kompromi, kamu udah diskusiin benar berdua, kalian sudah hitung dan secara sadar memilih, dan kamu nggak merasa dirugikan. Nah itu poinnya, ya nggak sih? Poinnya sebenarnya adalah apapun keputusan yang keluar dari sebuah relationship, make sure itu adalah keputusan bersama gitu.
yang tadi kamu bilang bahwa kamu ngelihatnya bisa dua gitu, bisa berkorban atau berkompromi gitu. Iya. Pada saat kamu ngerasa berkorban, pada saat nanti ada occasion lain, kamu ngerasa bahwa kan gue udah berkorban kemarin, Yes. sekarang giliran lu dong, Iya. gitu. Which itu sebenarnya menunjukkan bahwa itu bukan keputusan bersama. Gitu. Iya, itu keputusan sepihak. Iya, pada saat kompromi itu keputusan bersama. Iya, gitu. betul. Jadi kamu nggak keeping score. Ya. Karena begitu udah keeping score dan itu udah berantakan banget gitu. Karena akhirnya setiap ada berantem, setiap ada konflik, kalian selalu keeping score. Kemarin lo udah menang, gue dong sekarang gitu. Ya. Tapi kalau kalian berkompromi, kalian tuh bikin strategi bersama supaya both can achieve their goals, tapi mungkin ya ditunda gitu. Apa namanya? Step-stepnya agak dirubah, jalannya agak belok ke kanan dulu baru ke kiri gitu. Tapi kita sudah hitung dengan benar, kita sadari benar langkah-langkahnya. Kayak gitu ya. Sebenarnya nikah itu isinya masalah semua, guys. Iya. Masalah, makanya gue bilang Nggak ada indah-indahnya ada, iya, tapi ya, banyak masalahnya masalah, gitu. Dan itu hal yang karena gini deh, karena sebenarnya gini, cinta-cintaan itu nggak ada hal yang harus diselesaikan sebenarnya, nggak ada konfliknya gitu. Iya. Sesuatu gini, skill cinta-cintaan itu lebih mudah daripada skill fight sebenarnya. Gitu. Karena fight itu butuh skill yang sangat advance. Sangat advance gitu. Contohnya gini deh, pada saat kita berantem gitu misalkan, pada saat kita berantem udah pasti mode kita tuh mode defensif, mode flee gitu, mode mau cabut aja lah dari situ gitu kan, mode reaktif gitu. Coba deh, kalian berantem tapi deket-deketan, bisa nggak? Pasti susah. Tapi itu harus coba gitu. Pada saat nih berantem kayak gini, kamu ngomong sama berantem kayak gini, tapi ini masih berantem loh. Tapi ini masih berantem. Mungkin ada mengungkapkan apa yang keresahannya dia gitu kan. Aku deketin gini-gini itu susah gitu. Tapi itu skill juga gitu. Kenapa? Jadi pada saat pada saat itu terjadi, akhirnya kita fokus ke nyari solusi sebenarnya gitu. Emosi jelas lah gitu, emosi. Tapi gimana caranya kita ngeredam emosi tersebut gitu. Iya, karena kalau udah emosi jadi clouding pikirannya ya. Betul gitu. Pada saat kita berkonflik, having a clarity itu sebenarnya penting gitu. Calm gitu kan. Benar, calm itu sangat amat penting. Ada orang yang dia harus, ya kita kadang-kadang juga gitu sih, kalau misalnya lagi berantem, kita calm dulu gitu, tapi kita tetap berdua, tetap sebelahan, tapi kita nggak usah ngomong dulu misalnya, diam dulu, atau ya salah satu trik kita itu, kita kalau emang dari dulu janjian kalau berantem nggak boleh teriak-teriak, nangis ya nggak apa-apa lah, tapi tuh sama posisi badannya harus deketan. Kalau jauh-jauhan tuh pasti kamu pengennya tuh kayak shout gitu jadinya. Iya. Gitu. Karena Dan kan itu sesuatu yang tidak nyaman sebenarnya. Kita tuh berkonflik sebenarnya tidak nyaman. Pada saat kita tidak nyaman, apa sih reaksi yang kita inginkan segera terjadi gitu? Ya kalau nggak nyaman kan sebenarnya kita pengen buru-buru selesai, ya nggak? Yeah. Pasti sering tuh mau lagi berantem, pengen buru-buru selesai gimana? Mungkin udah deh, gitu. Itu kan sebenarnya kita pengen buru-buru selesai. Gitu. Padahal sebenarnya step yang harus dilakukan adalah ya udah gimana solusinya, instead of ya udah gimana serah deh gitu. Itu kan sebenarnya fleeing mode sebenarnya, kamu mau kabur gitu karena kamu nggak suka dengan ketidaknyamanan tersebut gitu. Tapi ya baik lagi is a problem itu harus diselesaikan, dicari solusinya gitu. Baik lagi itu adalah skill yang wajib dipelajari gitu. Benar. Nah, tapi ya itu makanya aku bilang kita sharing kayak gini paling nggak kita aware nih gitu. Mungkin teman-teman yang denger ini juga aware bahwa at least dari pengalaman kita ya gitu. Kalau tadi aku sih kayak gitu, know how to love, know how to fight gitu. Iya. Setiap fight, kalau aku mikir gini, nikah itu sebenarnya kayak main game RPG sebenarnya gitu. Apa sih game RPG itu? Sometimes you meet little battle, sometimes you meet a boss fight gitu. Tapi every fight pasti ngasih kamu experience. Yang gamer pasti tahu nih. Setiap kamu battle, dan benar juga tuh pada saat kamu battle, kamu bisa fight the enemy atau kamu bisa flee. Kalau kamu flee, XP-nya dikit, ya nggak? Yeah. Kalau kamu berhasil ngalahin tuh enemy, quote unquote ya, berusaha solving that problem,
XP-nya nambah gitu. Sebenarnya kayak gitu aja gitu. Iya. Kalau aku dulu apa namanya ya yang kalau kata kita kan ngomongnya tadi apa know how to fight, know how to love ya. Kalau aku dulu sum up kalimatnya adalah dengan yang menurut aku jodohnya aku itu adalah orang yang bisa diajak diskusi kayak orang dewasa, tapi bisa diajak bersenang-senang kayak anak kecil gitu. Kalau aku tuh kayak gitu karena coba kalian bayangin diskusi sama anak kecil. Anak kecil tuh kan pengennya menang sendiri ya. Pokoknya aku mau yang ini gitu. Udah dikasih reasoning yang masuk akal banget, dia nggak mau ngerti. Itu buat aku nggak masuk karena itu jadinya kayak dia berarti masih nggak dewasa gitu. Dewasa itu nggak cuman umur loh teman-teman. Dewasa itu proses. Jadi kamu bisa automatically jadi tambah tua, tapi kamu nggak bisa automatically jadi dewasa. Aku tahu orang yang umurnya udah 70 dan masih kayak anak-anak di pikirannya gitu karena memang nggak pernah dilatih. Melatih dewasa itu mampu berpikir, mampu berempati sama yang ada di depan, mampu bikin solusi win-win gitu. Dan itu penting banget dalam pernikahan yang isinya tuh banyaknya masalah mulu. Karena kan ya dua orang ini pasti berbenturan terus gitu. Berbenturan itu bukan berarti jelek loh. Berbenturan itu bisa membentuk kita jadi manusia yang lebih baik lagi gitu. Jadi buat aku skill berantem kayak tadi Tira bilang itu oke banget, sama kemampuan untuk berdiskusi sama bisa kita beda pendapat dan it's okay. Jadi salah satu triknya adalah waktu dia ngajak nikah malam paginya langsung aku email. Aku kasih ini ada 20 question before marriage yang perlu dibahas nanti malam gitu. Jadi ada 20 pertanyaan. Dari dia ngomong oke gitu aja aku udah seneng karena berarti dia nggak takut dong diskusi hard stuff. Yang didiskusiin itu adalah dari segi keuangan, orang tua, seks, terus anak, something spiritual. Pokoknya yang susah-susah. Poin-poinnya kita bahas satu-satu dan kita nggak langsung agree on each other. Ada beberapa poin yang kita nggak agree dan the way he handle it aku suka gitu. Karena aku nggak ngelihat dia nggak nyaman sama kita yang berbeda dan membuka possibility bahwa ya kadang-kadang kalau kita berbeda juga nggak apa-apa gitu karena kan we can talk about it ke depannya gimana gitu. Iya. Ya paling nggak itu dulu sih kemampuan buat mendiskusikan sesuatu yang penting menurut kita berdua gitu. Kalau aku sih dulu ngerasa nggak pernah ada problem buat bahas gituan ya, karena justru menurutku itu mungkin yang beda juga adalah kamu punya pikiran kayak gitu kan, harus gini. Tapi pada saat itu aku nggak ada gitu. Pada saat Nada bawa propose buat membahas pertanyaan-pertanyaan itu, ya aku justru ternyata oke juga nih diginiin nih gitu. Karena kan harusnya nikah itu nggak prosesnya tuh itu tidak bukan instan tidak emosional aja gitu, tapi juga harus rasional, harus analytical mungkin. Itu kan sebenarnya caranya Nada gitu, which sebenarnya pada saat itu aku pun nggak punya bayangan itu gitu. Tapi pada saat Nada ternyata deh 20 question before marriage itu menarik juga nih yang kita bahas gitu. Aku kan jadi tahu kan itu pengalaman baru juga buatku gitu. Jadi itu penting. Iya. Nah, terus tadi kita kan ngebahasnya kapan kamu tahu dia orang yang tepat untuk dinikahin. Sekarang pertanyaan aku, kenapa kamu ingin menikah? Kenapa aku ingin menikah? Aku tidak pernah ada bayangan buat nikah karena gini, seperti yang aku bilang tadi ya, nikah itu bukan sesuatu yang aku rencanakan gitu. Aku mungkin nggak yang aku tuh nggak pernah gitu. Gue pokoknya mau nikah sebelum umur 25 gitu kan, atau mau nikah sebelum umur 30 biar nanti kalau punya anaknya juga masih aku juga masih muda gitu. Aku nggak pernah punya bayangan gitu kan. Aku tuh hidup kayaknya ngalir aja gitu. Nikah itu nggak pernah jadi rencana. Nggak pernah jadi rencana ya. Nggak pernah jadi rencana yang harus aku kejar gitu. Aduh, umur 25 gue belum punya pacar lagi gitu.
Kalau kayak gitu pasti aku udah resah tuh, nggak pernah pacaran segala pasti aku udah resah. Nah aku tuh nggak pernah resah gitu karena boleh dibilang nikah ya udahlah lihat aja ntar gimana gitu. Itu kalau aku gitu. Kalau kamu sendiri mungkin beda kali. Iya kalau aku sebenarnya agak mirip. Kalau aku memang awalnya tuh nggak pengen nikah gitu. Nah kalau kamu tidak pengen menikah. Gitu. Kalau gitu. aku sebenarnya nggak tahu gitu kan, nggak tahu, nggak merencanakan. Tapi kalau dia tuh tidak pengen menikah. Kalau aku nggak pengen nikah, karena aku ngelihat ya orang tua aku gitu kan, kayak nikah tuh nggak enak deh gitu. Makanya aku tuh punya kompas banget sama relationship yang aku nggak mau modelnya. Dan menurut aku nikah itu, karena begitu nikah kan ada anak ya. Aku tuh nggak mau menyebabkan kesulitan buat anakku gitu. Jadi aku merasa bersalah banget. Jadi kalau aku pun masih nggak tahu aku tuh maunya apa. Jadi mendingan aku nggak usah nikah gitu. Nah makanya mudah banget buat aku, kayak aku tuh pacaran berapa kali, itu 4 kali loh diajak nikah teman-teman sama orang yang berbeda. Tapi selalu aku tolak karena pertama aku nggak pengen nikah, kedua aku nggak ngelihat nih orang oke untuk diajak menikah juga gitu. Jadi aku dengan gampang untuk menolak gitu, pokoknya enggak deh gitu. Nah, waktu aku ketemu Tira, karena aku datangnya dari aku nggak pengen nikah, aku pas lihat ketemu dia tuh kayak bukan soal nikahnya gitu, ini orang kayaknya oke deh untuk dijadiin teman hidup, untuk dijadiin partner hidup, dijadiin teman bertumbuh bareng gitu. Makanya aku dan Tira pun mungkin karena kita berangkatnya tidak pernah punya rencana menikah, hubungan kami pun sebenarnya agak berbeda ya dari orang lain. Waktu pacaran pun aku bilang sama dia, kamu kalau nyari istri jangan sama aku karena aku nggak cari suami dan aku nggak mau jadi istri. Tipikal konsep istri ya, yang melayani, yang ya whatever kalian pikirin lah tentang istri gitu. Kalau buat aku nyari partner hidup. We are equal, we are in the same boat. Nanti mungkin bisa on the different boat gitu kan. Nanti in the same boat mungkin aku yang kadang-kadang aku yang memimpin, kadang-kadang dia yang mimpin. It's never dia laki-laki itu yang jadi bukan kepala keluarga, apa sih, laki-laki yang pemimpin keluarga gitu. Buat aku nggak mau kayak gitu. Aku pengennya ya kita saling berkontribusi aja gitu sih, seperti ya kontribusi dalam sahabat, dalam pertemanan. Iya. Gitu. Dan itu pun menurutku berlanjut ke konsep keluarga kita sebenarnya gitu. Karena menurutku tanggung jawab itu harusnya nggak ada labelnya gitu. Yeah. Nggak ada tuh label imam, makmum, pemimpin, pengikut hingga aku punya tanggung jawab lebih besar dari dia gitu. Ini hubungan suami istri. Sama anak-anak juga gitu. Nggak ada label kakak, adik. Ada, iya. Hingga kakak harus bertanggung jawab lebih besar daripada adik, nggak ada. Iya. Semua tadi adalah aku bilang tanggung jawab nggak ada label. Semua tanggung jawabnya adalah pertama ke diri masing-masing. Yang kedua adalah ke relationship yang kita punya gitu. Itu kita punya tanggung jawab gitu. Nggak harus ini suami, ini istri, ini kakak, ini adik gitu. Nggak ada gitu. Tanggung jawab ya semua sama. Tanggung jawab, perannya masing-masing juga dijalankan gitu tanpa label apapun. Nah tapi ya mungkin karena konsep berkeluarga kami tidak umum, maka sering banget kita perlu, aku dan Tira, aku dan anak-anak ngobrol bareng terus-menerus. Iya. Kayak rekalibrasi, memastikan gitu kan. Maksudnya kayak role aku di sini cukup nggak, atau kayak aku butuh kamu untuk lebih ini nih gitu. Atau ke anak-anak juga gitu, kemarin kita kan rencananya gini ya, tapi kayaknya kok nggak oke ya gitu ya. Jadi kita kerjanya tuh bongkar ulang, dan buat aku itu nggak apa-apa gitu. Ini kita nggak ngomongin agama ya. Maksudnya ini kita ngomongin ya pilihan. Kita nggak ngomongin konsep yang dibawa agama itu jelek, nggak. Tapi ini yang kami pilih. Iya. Gitu. Jadi kalau kalian nyaman sama konsep keluarga yang ada di luar sana nggak masalah gitu. Tapi kita mau bilang adalah this is what works with us. Iya. Gitu. Kadang-kadang tuh orang ini juga sih. Kadang-kadang orang tuh khususnya di sosial media ya. Perbedaan itu jadi sesuatu yang harus dilawan gitu. Ya. Mungkin konsepnya gini. Kalau misalkan keluarga kami ini secara konsep keluarga beda gitu. Ada konsep lain yang memang suami adalah pemimpin, yaitu istri wajib melayani suami. Itu nggak apa-apa juga gitu. Betul. Kadang tuh aku ngelihat beberapa kali di sosial media lah. Ada seorang istri, ini kasus nih. Seorang istri yang menyiapkan bekal
untuk suaminya. Jadi dia moto di kasus beberapa tahun lalu lah, seorang istri menyiapkan bekal suaminya pergi kerja gitu, disiapin makanan gitu, siapin ini. Wah itu yang marahnya minta ampun gitu. Wah masih kayak gini aja di zaman sekarang, istri harus gini bla 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 segala macam, menyiapkan pada suami gitu segala macam. Maksudku adalah nggak harus lu against juga gitu. Itu kan sebenarnya konsep yang dia bangun. Iya, gitu. it's a choice. Jadi sebenarnya itu intinya tuh gitu guys. Kita kan 2 orang ya. Mau model kayak gimana pun, yang penting itu adalah based on agreement, kesepakatan antara kita berdua gitu. Ada orang yang butuhnya dilayanin, ada yang seneng melayanin. Itu klop. Aduh, itu klop. Tapi kalau kamu di relationship di mana kamu suaminya suka dilayanin, kamu nggak mau melayanin, itu nggak klop gitu. Makanya di depan harus dibicarakan. Kalian harus jangan ngomongin cinta-cintaannya doang gitu. Harus cari tahu kebutuhan kalian ke depannya tuh kayak gimana sih? Apakah kalian bisa saling match nih gitu? Ya orang tuh di sosial media dikit-dikit patriarki gitu-gitu. Wah ini melestarikan patriarki segala macam. Padahal sebenarnya ya dia seneng aja gitu, emang mungkin itu dia ngerasa itu kewajibannya dia, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa gitu. juga. Makanya sebenarnya di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Gitu. Iya, dan some people emang have joy in it gitu. Emang tipenya yang melayani. Buat kita bener kayak maksudnya ya aku juga mau menggarisbawahin, kita memilih seperti ini bukan berarti relationship lain jelek, enggak. Yang kuncinya tuh sebenarnya itu asal kedua belah pihak sepakat dan it's okay. Mau bentuknya kayak gimana juga nggak masalah gitu. Dan kayak kita tuh harus dicoba gitu kan, kita nggak juga, kita ini hanya sharing. Orang tuh ngerasa bahwa apa yang kita sharing harus dicoba, harus dianut itu. Harus dianut itu, harus dilakukan, enggak juga. Kita cuma ngasih adalah perspektif kita seperti apa gitu. Alternatif seperti apa. Aku sering bilang bahwa apa yang kita share, mau relationship dalam pernikahan, mau cara kita mendidik anak, gitu, pendidikan anak, semua yang kita share adalah alternatif. Gitu. It's our choice works with us gitu. Belum tentu work with you. Kalau toh kalian sama saya mau, ada yang menarik nih adopsi, aku saranin malah jangan adopsi ketiplek. Karena kita beda gitu. Jadi kalian harus sesuaiin lagi, mungkin keadaan keluarga beda kan, keadaan keluarga besarnya gitu, atau dinamika lingkungannya juga beda gitu. Jadi berjodoh itu nggak semata-mata 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Betul. Itu kalkulasinya tuh sangat kompleks, maka kalian harus punya skill yang kompleks juga, dan no amount of money can repair skill yang nggak mumpuni. Mendingan kalau menurut aku nih ya, orang harus punya tanah dulu, harus punya rumah dulu, harus punya mobil. Kalau aku go to family counseling. Sebelum kamu menikah, atau ya rajin-rajin aja bahas tentang permasalahan keluarga, bikin skenario gitu, kayak nanti kalau misalnya kalau kita udah nikah, orang tua kita mau tinggal di mana, nanti kalau ibumu minta ini kita gimana gitu. Itu malah menurut aku lebih make sense ya untuk disiapkan dibanding secara finansial. Dan itu juga ngebahas finansial, kayak kamu ntar mau ngelola keuangannya seperti apa gitu, ataukah dikasih ke orang tuanya berapa banyak. Itu kan sebenarnya bagian dari persiapan yang imaterial. Itu lebih penting dibanding material things-nya. Ya itu, nikah itu mau nikah itu kayak gitu. Makanya aku selalu bilang bahwa nih yang muda-muda nih khususnya nih, yang gue umur segini kok belum nikah gitu-gitu. Maksudku adalah ya mikirin mungkin boleh gitu, tapi kayak gini ya, aku tuh ngerasa makin kemari makin banyak hal yang sebenarnya bisa kita fokuskan selain dari menikah gitu. Ini khusus yang muda-muda ya, yang muda-muda dan mempunyai keresahan deadline dan timeline menikah gitu kan. Menurutku adalah ada banyak hal yang mungkin bisa kalian fokuskan dulu sebelum nanti akhirnya menuju ke jenjang tersebut gitu. Itu yang tadi kita bilang bahwa figuring out yourself tuh sebenarnya bagian dari itu gitu. Mungkin sekarang gue emang pengennya gue ngejar karir dulu gitu, atau mapan dulu gitu. Jadi nggak harus diburu-buru sebenarnya gitu. Jadi santai aja. Dan banyak banget yang harus dipelajarin sebenarnya gitu, yang biar kita ngerasa bahwa siap. Of course kalau kita ngomong siap nggak bakal siap gitu kan. Pasti banyak kejutannya gitu. Iya, tapi semakin kamu
figure things out yourself, Iya. gitu, kenali diri kamu, gue maunya apa sih sebenarnya gitu. Itu sebenarnya skill juga, dan itu skill penting banget buat nanti kedepannya even setelah menikah pun tetap harus figure things out yourself gitu. Iya. Gue maunya apa, ngomong ke diri sendiri gitu. Benar-benar. Sama itu ngebantu itu loh. Kalau kalian tahu tahu banyak tentang diri kalian, kan jadi nggak repot ya. Yang sini harus nebak-nebak gitu. Iya. Kamu tinggal ngasih tahu aja gitu. Sama matchinginnya gampang kan. Misalnya kayak aku udah tahu nih. Dia tahu dia tuh mau relationship seperti apa. Kalau aku tahu aku nggak mau relationship seperti apa. Tapi pas kita ketemu, kita kan tinggal lihat aja, oh ini cocok gitu. Kalau nggak cocok jangan dipaksa, karena itu nanti yang ada berkorbannya, ada sesuatu yang bottom line yang nggak bisa digeser sama sekali gitu. Nah itu yang sebenarnya walaupun cinta, berarti nggak match gitu kan. You Yeah. should move on to orang lain aja, karena masih banyak orang lain di sana yang mungkin cocok sama yang kalian butuhin. Kalau aku ngeliatnya tuh kayak ada hal-hal yang memang menurutku tuh prinsipil gitu ya. Ada hal-hal yang Betul. ya mungkin nanti bisa ditolerir lah, gitu bisa Iya. kita omongin gitu. Tapi ada hal yang Nggak bisa. sangat prinsipil, pokoknya ini nggak bisa. Nah Iya. itu tuh sebenarnya bagian dari tahu diri kamu sendiri sebenarnya. Gitu. Betul. Ini prinsipil buat gue. Pada saat ketemu orang yang kayak gini, ya kayaknya gue nggak bisa. Udah secinta apapun, semenarik apapun tuh orang, ini prinsipil banget gitu. Tapi mungkin ada hal-hal yang it's okay, we can talk about it gitu kan. Kita bisa ngobrolin, kita cari jalan tengahnya, kita cari negosiasinya seperti apa. Kalian tahu tuh gitu. Jadi memang memikirkan atau melihat diri sendiri dan punya hal-hal semacam checklist kayak gitulah, itu menurutku penting juga. Penting. Gitu. Prinsipil tuh yang prinsipil. Apalagi khususnya yang prinsipil. Jangan sampai pada saat nanti Udah nikah, udah punya nikah, anak. iya udah hal yang prinsipil ternyata baru dilanggar gitu kan. Iya. Padahal sebenarnya harusnya bisa diomongin lebih dulu. Dulu benar. Kalau Kalian yang bisa. negotiable bisa lah diomongin gitu. Iya. Oke, nanti kita cari jalan tengah. Tapi yang prinsipil itu sebenarnya jangan gitu. Jangan, betul. Oke, ini kayaknya udah panjang banget ya. Tadi kayaknya 15 menit itu. Ini udah hampir sejam. Nggak, tadi kan kepotong karena aku minum. Oh, iya. Iya. Oke teman-teman, kita udahin aja dulu karena ini udah lumayan panjang videonya. Terima kasih udah menyimak. Dan kalian kalau punya pertanyaan atau punya ide bahasan ya, bisa tulis aja di kolom komentar. Sama nambahin itu kalau misalkan ada pendapat kayak gimana. Oh iya boleh. Kita bisa beda pendapat, it's okay gitu. Kita open untuk berdiskusi dan mendengar pendapat lain. Iya, justru seru dengerin pendapat-pendapat yang Bener. pendapat lain lah gitu. Nggak Iya. apa juga tulis di kolom komentar. Oke, ya sudah. Sampai ketemu lagi. Dah.